Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5D, apa kabarnya? Kita ketemu lagi dalam pelajaran PPKN ya. Kemarin kita sudah belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Artinya perilaku-perilaku yang sesuai dengan Pancasila, begitu kan? Nah, hari ini kita akan belajar kebalikannya. Nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila, perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila, ya. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Baik, kita lanjutkan slide-nya. Nah, di lingkungan sekolah, perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila, contohnya seperti gambar itu. Gambar itu memperlihatkan siswa yang sedang menyontek. Pernah menyontek? Pas ulangan atau pas pelajaran gitu. Sebenarnya menyontek itu memperlihatkan sesuatu yang kurang dalam diri kita. Apa yang kurang? Percaya diri. Jadi seharusnya kita harus percaya diri. Meskipun kita punya kekurangan, tapi kita harus pede saja. Salah enggak apa-apa. Nanti nilaiku kalau pas testing, pas ulangan, kalau nggak nyontek nilaiku jelek. Itu sudah kalah sebelum bertanding namanya. Jadi seharusnya kita punya kepercayaan diri yang tinggi. Kalau kita punya sifat pede, insya Allah tidak akan melakukan hal yang tidak terpuji seperti itu, yaitu menyontek. Lanjut. Apa itu kok gambarnya ya gitu ya? Itu mengejek. Perbuatan yang tidak sesuai dengan Pancasila, yaitu salah satunya adalah mengejek teman. Pernah nggak kalian mengejek teman? Nah, kira-kira yang diejek itu nanti hatinya sakit apa tidak? Sakit pastinya. Lah itu Pak, soalnya ngejek duluan. Nah, kalau ada orang ngejek jangan dibalas ngejek ya, biarkan saja. Biasanya nanti akan capek sendiri. Jadi kita harus punya kesabaran yang tinggi menghadapi seperti itu. Kira-kira kalau mengejek dosa nggak? Dosa. Jadi kalau yang ngejek dosa, kamu balas ngejek, ya sudah, sama-sama dapat dosa. Tapi kalau kamu diejek terus nggak balas, kamu dapat pahala karena kesabaranmu itu. Nah, sebenarnya ada banyak contoh ya. Tapi dua yang Pak Fajar contohnya tadi. Perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila di sekolah itu contohnya ini. Menyontek, mengejek, berkelahi sama temen gitu kan. Memilih-milih teman gitu kan. Aku lebih suka sama dia, aku sama ini terus aku bolo kamu terus Nggak boleh seperti itu ya. Kita harus berteman sama siapa saja. Pelit meminjamkan alat tulis. Sebenarnya kalau meminjam alat tulis itu kadang kalau temennya itu malas terus, ya memang kita harus bagaimana caranya agar tidak malas bawa alat tulis terus. Pak itu sering pinjam pulpenku, Pak itu sering pinjam alat tulisku yang lain gitu misalnya. Nah, kalau seperti itu memang harus dinasihati. Tapi kalau memang ada temennya yang membutuhkan, benar-benar membutuhkan dan itu tidak sengaja misalnya ketinggalan, ya kita jangan terlalu pelit lah ya, tetap dipinjamkan, enggak apa-apa. Pak nanti rusak gimana? Insya Allah enggak lah ya. Apa sih yang sekali pinjam rusak? Enggak ada, insya Allah enggak ada. Lanjut, perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila di lingkungan rumah, memperlihatkan orang yang sedang tidur-tiduran santai, itu dia sering bermalasan. Semoga nggak ada dia di kelas 5D yang bermalasan seperti ini. Dipanggil orang tuanya, disuruh bantu di rumah, begitu. Kemudian, iya nanti dulu sebentar toh. Malah nggak melihat, malah main HP, begitu kan. Apa nggak kasihan sama orang tua kalau seperti itu? Harusnya kita tanpa diminta, itu sudah harus tahu dulu, itu ada piring kotor, dicuci, itu ada lantai kotor, disapu, gitu. Tanpa harus disuruh. Jangan sampai orang tua malah marah gara-gara kita bermalasan. Nanti takutnya kita jadi anak yang durhaka.
Ini ada lagi apa ini? Pernah nggak teriak-teriak di hadapan orang tua begini? Marah sama orang tua sampai mukanya kayak gitu? Kalau ada, jangan pernah diulangi lagi ya. Marah kepada orang tua, berani kepada orang tua itu akan otomatis jadi anak durhaka. Lah, Pak, ibuku galak misalnya. Galaknya itu kan karena sayang sama kamu kan. Misalnya kamu berbuat nggak benar, ya memang ibu benar, ayah benar, harus galakin kamu biar kamu itu tidak mengulangi perbuatan yang tidak baik itu. Jadi sebagai anak kita harus benar-benar berbakti pada orang tua. Ucapan kita itu harusnya halus, ucapannya halus, perbuatan kita itu harus sesuai dengan apa yang diminta orang tua, manut sama ibu, manut sama ayah begitu. Perilaku lain yang tidak sesuai dengan Pancasila di lingkungan rumah, tadi yang kita singgung sudah bermalasan, sudah berani pada orang tua, sudah kemudian tidak mau berbagi, misalnya punya sesuatu makanan misalnya nggak mau berbagi sama ayahnya, nggak mau berbagi sama saudaranya misalnya begitu ya, atau memaksakan kehendak, aku pokoknya maunya gini, kalau gini aku nggak mau, aku marah, nggak boleh seperti itu. Atau bohong, nah ini dosa besar ini. Jadi kalau kamu punya kebiasaan berbohong, harus stop. Sekarang stop berbohong, ya, tidak baik berbohong, berdosa besar. Dalam hal apa saja, usahakan kalian punya kejujuran di hadapan orang tua. Lanjut nggih. Nah, ini perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila di lingkungan masyarakat. Contohnya ini kalau kita lihat ada orang seperti mau memukul kan, ya artinya melakukan kekerasan fisik. Nggak boleh di masyarakat itu sama temennya berantem, sebaiknya itu dihindari. Tidak ada keuntungannya kita berantem dengan teman kita. Justru yang terjadi adalah rugi bareng-bareng, bonyok bareng-bareng, berdarah bareng-bareng, terus misalnya sampai berdarah, ya sakit bareng-bareng malahan. Lanjut, apa ini? Perbuatan mencuri. Nah, ini perbuatan yang tidak sesuai dengan Pancasila ya, karena akan merugikan orang lain, sangat merugikan orang lain. Makanya perbuatan mencuri itu di masyarakat bertentangan dengan hukum juga. Apa yang dicuri maka tergantung juga dengan berapa besar hukumannya nanti, dan semoga kita dijauhkan dari hal-hal buruk seperti ini. Perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila di masyarakat itu ada beberapa yang bisa kita lihat ya. Tadi Pak Fajar sudah mencontohkan ada kekerasan fisik ya, mau memukul temannya tadi, kemudian mencuri. Ada juga ini termasuk jambret ya kan. Sekarang banyak kan istilah itu keluar di media massa, ada orang kena jambret, kena begal begitu kan. Atau minum-minuman keras. Nah, ini mengganggu sekali ketertiban umum. Mabuk-mabuk di jalanan, mabuk-mabuk naik motor. Orang mabuk kok bisa naik motor ya, itu sangat berbahaya sekali. Kemudian ada yang suka pamer kekayaan ya, hari Senin dia keluar pakai mobil warna merah, hari Selasa keluar pakai mobil warna coklat, hari Rabu keluar pakai mobil warna putih. Wah, tiap hari ganti mobil, pamer terus. Tidak boleh seperti itu. Kemudian contoh yang lain, tidak mau bekerja sama di lingkungan. Itu tidak baik dan bertentangan dengan Pancasila. Harusnya di lingkungan itu kita bisa menjaga keharmonisan masyarakat. Misalnya ada kerja bakti, yuk kita ikut-ikut sama kerja bakti. Kita ikut bantu kerja bakti apa, membersihkan lingkungan ya, kita yang kita bisa. Kelas 5 bisanya mencabut rumput, ya sudah nyabut rumput. Bisanya minum es teh, ya udah nyabut rumput, minum es teh begitu. Nyabut rumput, makan gorengan, enggak apa-apa. Yang penting kita bantu-bantu, enak kan? Senang gitu loh. Di masyarakat kita bisa harmonis. Ini tadi kesimpulannya ya, bahwa perilaku sehari-hari yang tidak sesuai Pancasila itu ada di beberapa lingkungan, yaitu di lingkungan sekolah, di
di lingkungan rumah dan di lingkungan masyarakat. Ini contoh-contohnya, ini hanya contoh. Kalian bisa mengembangkan sendiri. Ini ada di buku tema kalian yang sudah kalian miliki di rumah, yaitu di halaman 85. Ini tampilannya. Pak Fajar minta kalian tulis kembali contoh-contohnya. Jadi kalian beri judul perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila di lingkungan sekolah, itu contohnya ini ya. Tidak harus ditulis semua, tidak apa-apa, ditulis 3 saja tidak apa-apa, atau ditulis 4 saja tidak apa-apa, ditulis semua lebih baik. Nah, kalian tulis di buku tulis, tidak perlu dikumpulkan di Pak Fajar, itu sebagai bahan pelengkap kalian, catatan untuk belajar di kemudian hari. Misalnya nanti ada ulangan atau pengambilan nilai, untuk memudahkan kalian belajar. Sekali lagi, tidak perlu dikumpulkan. Baik, Pak Fajar cukupkan sekian ya. Semoga sehat terus untuk kalian di rumah. Salam buat Bapak Ibu di rumah. Semoga semuanya urusannya lancar, urusannya mudah ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.